Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Maranatha Siregar dengan NIM 11.478. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa topik atau instrumen yang baik. Di sini kita dapat melihat kode yang saya buat. Kodenya. Nah, pada kode yang pertama itu untuk bagian ini pada bagian ini adalah sebuah blueprint atau model data yang berangkat untuk mempresentasikan suatu transaksi keuangan, di mana fungsinya adalah untuk membuka semua informasi penting terkait abstrak ke dalam sebuah objek yang tersebut. Dan setiap arus yang dibuat dari grafik ini akan menyimpan atribut seperti ID sebagai nomor identitas uniknya, IP untuk menandai jenis transaksi, misalnya pemasukan atau pengeluaran. Nah, untuk source untuk mencatat sumber-sumber atau tujuan dana seperti gaji atau belanja, label sebagai judul singkat, dan description untuk penjelasan lebih rinci serta amount yang berisi nilai nominal transaksi tersebut. Nah, salah satu fitur utama dari kelas ini adalah mekanisme pelaporan ID otomatis yang unik untuk setiap transaksi. Hal ini dicapai melalui penggunaan variabel public static integer container karena bersifat statik. Nah, variabel ini tidak dimiliki oleh masing-masing objek, melainkan dimiliki oleh kelas itu sendiri, dan nilainya dibagikan ke semua objek class flow saat sebuah objek baru dibuat melalui konstruktor. Nah, baris kode disease ID sama dengan plus control akan dieksekusi. Nah, perintah plus control ini terlebih dahulu menaikkan nilai konteks sebelum memberikannya atribut ID objek baru tersebut. Nah, dengan cara ini setiap transaksi secara otomatis akan mendapatkan nomor urut yang unik 1, 2, 3 dan seterusnya, layaknya sebuah mesin antrian yang memberikan nomor baru setiap kali ada pelanggan datang. Nah, untuk berinteraksi dengan data privat di dalam objek kelas flow itu menyediakan serangkaian metode publik yang dikenal dengan getters. Nah, metode getters ini getter dan setters itu adalah metode getter ini seperti get amount. Di mana ini get amount dan get label berfungsi untuk membaca atau mengambil nilai dari sebuah atribut tanpa bisa mengubahnya secara langsung. Nah, sebaliknya metode set amount dan set label ini menyediakan cara yang terkontrol untuk memperbarui atau mengubah nilai sebuah atribut jika diperlukan. Nah, penggunaan getter dan setter ini adalah implementasi dari prinsip rekapitulasi dan pemrograman fermentasi objek yang bertujuan untuk melindungi data dan memastikan integritasnya. Nah, untuk mempermudah proses penampilan data, kelas method atau toString bawaan Java, metode toString yang sudah dimodifikasi ini berfungsi untuk mengubah keseluruhan data dalam satu objek atau konstruksi menjadi sebuah string atau teks tunggal yang formatnya rapi dan mudah dibaca oleh manusia. Nah, dengan menggunakan string format, semua atribut seperti ID, tipe sumber, dan jumlah digabungkan menjadi satu garis informasi yang jelas. Contohnya, satu pemasukan gaji Oktober sampai gaji bulan dari kantor. Misalnya itu ada 10 juta. Nah, akhirnya akan berguna untuk keperluan logging dan saat melancarkan daftar transaksi bayar.
Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang out ini. Di sini itu berisi tentang pas pas bagian kelasnya. Nah, untuk beberapa out ini seperti entities kelas, repository, service types, dan material serta views, saya akan jelaskan. Nah, untuk yang pertama itu analisis struktur aplikasi pencatat arus gas. Nah, aplikasi ini digunakan untuk aplikasi ini merupakan contoh program Java sederhana untuk mencatat arus gas atau cash flow dan terancang dalam arsitektur berlapis atau multi-layer arsitektur. Nah, arsitektur ini memisahkan program ke dalam beberapa bagian logis yang memiliki tanggung jawab spesifik, yaitu view, tampilan atau service, media, serta repositories entities. Nah, tujuan dari pemisahan ini agar menjadi kodenya lebih terstruktur dan mudah dikelola. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian entities dan types. Nah, untuk bagian entities ini types ini berfungsi entities. Bagian ini types source kelas. Nah, ketiga bagian ini berfungsi sebagai blueprint atau model data. Nah, class flow adalah entity yang pertama yang merepresentasikan satu catatan transaksi yang menyimpan semua data penting seperti ID unik, title, source, label, dan description, dan amount juga. Nah, kelas ini juga memiliki mekanisme penemuan ID otomatis menggunakan variabel static counter, memastikan setiap transaksi memiliki identitas yang unik. Untuk mendukung cash flow terdapat enum, ETP, ini dia, serta ETP ini tadi yang mendefinisikan jenis transaksi sebagai inflow dan outflow-nya. Nah, dan e-source ini mendefinisikan sumber dana seperti cash, saving, dan lain-lain. Nah, penggunaan enum ini memastikan konsistensi validasi data kategori. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian repositories. Nah, bagian repositories ini bertindak sebagai perantara antara logika bisnis dan sumber data. Nah, dalam kasus ini cash flow repository ini adalah implementasi nyata yang bertanggung jawab untuk mengelola koleksi objek atau cash flow dalam sebuah release. Lapisan ini mengabstraksikan operasi data dasar seperti menambah, repo add close, menghapus, memperbarui, mengambil semua data. Nah, untuk adanya interface, ini dia iClass Flow. Nah, untuk iClass Flow ini memberikan fleksibilitas jika di masa depan kita ingin mengganti penyimpanan dari data release ke database SQL contohnya. Kita hanya perlu membuat kelas repository baru yang mengimplementasikan interface ini tanpa harus mengubah lapisan service atau view. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian service. Nah, untuk bagian service ini adalah lapisan logika bisnis disebut juga. Nah, lapisan service ini berisi semua logika bisnis dan aturan aplikasi. Nah, untuk cash flow service ini tidak berinteraksi langsung dengan data, melainkan mendelegasikan tugas tersebut ke repository melalui interface iClass Flow Story. Melalui ini. Nah, tanggung jawab utamanya ini adalah meliputi memvalidasi input dari pengguna, misalnya memeriksa apakah tipe dan sumber yang dimasukkan file menggunakan ETP from string, mengubah data mentah dari pengguna seperti menjadi objek atau password, dan memberikan respon atau pesan error jika terjadi kegagalan. Nah, lapisan ini menjadi jembatan antara apa yang pengguna lihat atau view dan bagaimana data disimpan atau repository, memastikan semua data berjalan sesuai aturan. Untuk bagian service, nah selanjutnya kita masuk ke bagian views dan details. Nah, untuk bagian view dan notice ini pada lapisan teratas itu ada view, di mana ini bertanggung jawab atas interaksi dengan pengguna. Cash flow view menangani semua hal yang ditampilkan di konsol seperti menampilkan gambar inflow atau outflow, total saldo, serta menu interaktif untuk menambah, mengubah, atau menghapus data dan menerima input. Nah, untuk cash flow itu menggunakan data input util dari paket utils dan menyederhanakan proses pembacaan input dari keyboard. Nah, untuk cash flow view itu
kelas flow view ini menggunakan kelas input util dari paket util dan menyertakannya proses pembacaan input dari keyboard. Nah, kelas flow ini tidak mengetahui bagaimana data disimpan atau apa saja aturan bisnisnya. Ia hanya tahu cara meminta data dari servis dan menampilkannya kepada pengguna serta mengirimkan input pengguna kembali ke servis untuk diproses. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi Java di bagian view. Itu adalah metode main di dalam kelas app. Nah, alur kerjanya sangat jelas untuk mengikuti prinsip dependency injection. Nah, pertama objek kelas flow repository dibuat, kemudian objek ini disuntikan atau diberikan ke kelas flow service saat dibuat. Nah, terakhir objek service tersebut disuntikan ke kelas flow view. Setelah semua komponen terhubung, aplikasi dimulai dengan memanggil metode view class flow yang akan menjalankan loop utama program, yaitu menampilkan data yang menunggu input dari pengguna. Arsitektur seperti ini memastikan setiap lapisan hanya tergantung pada lapisan di bawahnya, menciptakan sebuah sistem yang komponen terorganisir. Selanjutnya kita langsung ke repository Java. Repositories ini itu ada penyimpanan data dalam repository ini. Aplikasi ini lapisan repository berfungsi sebagai jembatan antara logika bisnis, service, dan sumber data. Tujuannya adalah untuk mengelola semua operasi data seperti menyimpan, mengambil, mengubah, dan menghapus catatan arus kas. Nah, pendekatan ini menggunakan dua komponen utama, yaitu iClass Flow Story dan Class Flow Story. Nah, iClass Flow Story ini adalah kontrak sebuah kelas, ini sebuah kontraknya, dan ini adalah implementasi nyatanya. Nah, selanjutnya untuk kontrak datanya itu adalah sebuah interface yang bertindak sebagai kontrak atau standar operasi data yang mendefinisikan apa saja yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh sebuah penyimpanan data tanpa berita bagaimana cara melakukannya. Nah, untuk interface ini menetapkan 4 fungsi utama: mengambil semua data, itu mengambil semua data, menambah, dan menghapus, serta memperbarui. Nah, untuk repo update di sini itu berfungsi untuk itu memperbarui. Dengan adanya kontrak ini, lapisan servis dapat berinteraksi dengan sistem penyimpanan data secara konsisten, meskipun di masa depan media penyimpanan diubah-ubah, misalnya pada saat memori ke database. Nah, selanjutnya itu adalah class flow. Itu tadi penjelasan untuk iClass Flow ini. Nah, selanjutnya untuk class flow. Nah, untuk class flow ini adalah kelas yang mengimplementasikan atau memenuhi janji pada kontrak iClass Flow. Nah, kelas ini menyediakan logika konkret setiap fungsi yang didefinisikan sebagai media penyimpanan yang menggunakan sebuah array list bernama data yang menyimpan kumpulan objek atau class flow di dalam memori. Artinya semua data akan hilang saat aplikasi ditutup. Setiap metode di dalamnya dirancang untuk manipulasi array ini secara langsung, mulai dari menambah elemen baru, mencari elemen berdasarkan ID, dan dihapus atau diubah hingga mengembalikan salinan dari seluruh data yang disimpan. Untuk mekanisme kerjanya, class flow repository ini bekerja dengan cara spesifik, di mana metode repo get all ini mengembalikan salinan baru dari array list untuk mencegah modifikasi data asli secara tidak sengaja dari luar kelas. Untuk repo add itu menambahkan objek baru ke dalam list, dan untuk remove itu dan update itu keduanya melakukan iterasi atau berulangan pada array list untuk mencari objek class flow dengan ID yang cocok. Jika data tidak ditemukan, operasi penghapusan atau pembaruan melalui metode setter itu akan dieksekusi, dan metode akan mengembalikan nilai true sebagai tanda keberhasilan jika data tidak ditemukan. Setelah seluruh array list diperiksa, metode akan memberikan false. Untuk repository, selanjutnya kita masuk ke dalam service. Nah, untuk data service ini, dalam struktur data service ini itu adalah lapisan service yang bertindak sebagai otak atau manajer utama yang mengatur semua alur kerja dan logika bisnis. Nah, posisinya semua berada di tengah, menjadi perantara antara lapisan view
dan lapisan repository. View itu tampilan, sedangkan repository itu penyimpanan data. Nah, tujuan utamanya dari lapisan ini adalah untuk memisahkan aturan bisnis dari urusan tampilan dan teknis penyimpanan, sehingga kode menjadi lebih bersih dan terorganisir dan mudah diubah. Nah, untuk iClass Flow ini itu adalah sebuah interface yang berfungsi sebagai kontak dan daftar fitur yang disediakan oleh aplikasi, di mana ia mendefinisikan operasi bisnis apa saja yang bisa dilakukan, seperti menampilkan seluruh arus kas. Sama seperti tadi, ada servis untuk menambah data baru, menghapus data, dan perbarui data. Nah, dengan adanya interface ini, lapisan itu dapat berinteraksi dengan logika aplikasi seperti secara standar tanpa perlu tahu detail implementasi di selanjutnya ada Classflow. Nah, untuk Classflow ini adalah menyediakan implementasi nyata dari fitur iClassflow tadi. Nah, Class ini tidak menyimpan data secara langsung, melainkan mendelegasikan tugas-tugas penyimpanan ke dalam repository melalui interface. Nah, hubungan ini diciptakan melalui dependency injection pada konstruktor, di mana kelas service menerima sebuah objek repository saat dia evaluate. Nah, hal ini membuatnya sangat fleksibel karena ia dapat bekerja dengan jenis repository apapun selama repository tersebut mematuhi kontrak. Nah, untuk tanggung jawab keduanya ini, Cashflow itu memiliki beberapa tanggung jawab utama. Yang pertama, ia mengelola logika bisnis yang kompleks seperti terlihat pada metode get total dan get total outflow. Nah, get total inflow dan outflow-nya yang memproses data mentah dari repositori untuk menghasilkan informasi baru berupa total pemasukan dan pengeluarannya. Kedua, ia mengatur format representasi data, di mana di dalam service show cash flow, di mana ini di sini menunjukkan bahwa ia mengambil semua data, menghitung totalnya, lalu menampilkan secara struktur dengan memisahkan antara inflow dan outflow-nya. Terakhir, untuk menambah, tambah, ubah, dan menghapus, ia bertindak sebagai koordinator, menerima data sederhana dari view berupa string dan angka, mengubahnya menjadi format yang sesuai. Misalnya sebuah string itu diubah, sebuah string itu info menjadi ATV info, gitu, memanggil metode repository yang relevan dan memberikan umpan balik kepada pengguna jika operasi tersebut gagal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipes. Nah, untuk ini ada dua, yaitu ATP dan iSource. Nah, dalam pengembangan aplikasi ini sangat penting untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Nah, terutama untuk data yang bersifat kategoris. Untuk mencapai hal ini, aplikasi kita menggunakan tipe data khusus di aplikasi tersebut, enum atau enumeration. Anggap saja enum itu seperti sebuah daftar pilihan yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah, mirip seperti menu drop-down atau sebuah formulir. Penggunaan enum ini bertujuan untuk menghindari kesalahan input seperti salah ketik dan membuat kode menjadi lebih aman serta mudah dibaca. Nah, untuk struktur dan kegunaan source dan ATP ini, pada bagian enum utamanya ATP dan source ini. Nah, yang pertama ATP. ATP ini berfungsi untuk menemukan jenis transaksi di mana pilihannya hanya terbatas pada inflow atau pemasukan dan outflow atau pengeluaran. Sementara itu, untuk source ini digunakan sebagai pengkategorian sumber dana atau pilihan yang telah ditetapkan seperti cash dan saving dan lainnya. Setiap anggota enum ini tidak hanya menjadi sebuah konstanta, tetapi juga penyimpanan nilai string yang lebih deskriptif. Misalnya inflow menyimpan teks inflow, dan nilai ini disimpan melalui konstruktor privat dan dapat diakses menggunakan metode get value yang sangat berguna untuk menampilkan data dan mempermudah pengguna secara lebih ramah. Manfaat enum ini, keduanya ini, manfaatnya itu ATP dan source ini kita secara ekspres memaksa setiap transaksi untuk memiliki kategori yang valid sesuai daftar yang telah ditentukan. Hal ini secara gratis mengurangi risiko bug akibat data yang tidak konsisten daripada menggunakan string biasanya yang rentan terhadap kesalahan penulisan, misalnya inflow vs inflow. Nah, kita menggunakan konstanta yang pasti seperti ATP inflow. Pada akhirnya, penggunaan enum membuat kode program tidak hanya lebih aman dan kuat, tetapi juga lebih ekspresif dan mudah dipahami oleh programmer lain. Nah, selanjutnya untuk UTLS.
Ini dalam aplikasi ini kita menggunakan cara berinteraksi dengan pengguna dan komponen kunci interaksi tersebut adalah menerima input dari keyboard. Nah, untuk menyederhanakan dan menyederhanakan proses ini kita menggunakan sebuah kelas pembantu utility class atau input utils. Nah, di sini tujuan utama dari kelas ini adalah menyediakan satu konsep terpusat yang bertanggung jawab penuh atas semua aktivitas pembacaan input, seperti kita tidak perlu menulis kode ulang scanner yang sama di berbagai bagian aplikasi. Nah, mekanisme kerjanya itu kelas ini dirancang agar sangat efisien dengan menggunakan objek scanner yang bersifat privat statik. Atribut statiknya memastikan bahwa hanya ada satu objek scanner yang dibuat dan digunakan bersama di seluruh aplikasi, tidak perlu beberapa kali kita meminta input. Nah, ini mencegah pemborosan sumber daya. Nah, metode utamanya itu adalah public static string input atau string info, dapat dipanggil dari mana saja tanpa perlu membuat objek dari kelas yang tertutup. Nah, terlebih dahulu metode ini akan menampilkan teks info sebagai kepada pengguna, menunggu pengguna memberikan suatu dan menekankan enter lalu mengembalikan teks yang diketikkan tersebut sebagai sebuah string. Nah, manfaat dan kesimpulan dari sini, sebuah penggunaan input util itu menunjukkan penerapan prinsip desain yang baik, yaitu reusabilitas dan sentralisasi. Nah, dengan memanfaatkan logika untuk mendapatkan input dalam kelas, kode pada bagian lain-lain seperti di lapisan view menjadi jauh lebih bersih dan fokus pada tugas utamanya, yaitu menampilkan data. Nah, jika suatu data kita ingin mengubah cara kerja input, misalnya menambah verifikasi atau login, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat. Di dalam kelas input util, ini membuat aplikasi menjadi lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan dipelihara dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita lanjut ke untuk kelas flow view ini itu adalah kelas yang berperan sebagai lapisan view dan termuka pengguna dalam aplikasi ini. Nah, anggap saja ini adalah wajah dari program kita. Nah, semua yang dilibatkan dan diinputkan oleh pengguna diatur di dalam kelas flow view ini, di mana tanggung jawabnya adalah murni untuk menampilkan data kepada pengguna dan mengambil input dari mereka. Nah, kelas ini dirancang untuk tidak mengetahui apapun tentang logika bisnis atau cara data disimpan. Dia hanya bertugas sebagai jembatan visual dan penggunaan dari sistemnya. Nah, untuk struktur dan ketergantungannya atau dependensinya itu untuk menjaga pemisahan tugas dan bersih. Kelas flow view bergantung pada dua komponen lain. Yang pertama, ia memiliki dependensi terhadap iClose Flow Service yang diterima melalui konstruktor. Nah, ini hanya sebuah contoh dari prinsip dependency injection, di mana view tidak membuat logikanya sendiri, melainkan diberi akses untuk lapisan service. Nah, kedua, untuk membuat kebutuhan untuk membuat logikanya sendiri. Yang kedua itu untuk semua kebutuhan input dari keyboard yang mendelegasikan tugasnya kepada kelas utilitas atau input util. Nah, dengan struktur ini kelas flow view tetap fokus pada tugasnya, yaitu mengelola tampilan, sementara semua proses logika dan input ditangani oleh komponen yang tepat. Nah, untuk alur kerjanya metode ini, di mana view plus flow ini adalah jantung dari interaksi pengguna. Metode ini berisikan sebuah loop yang tidak terbatas yang terus berjalan selama aplikasi digunakan. Di setiap putaran atau loop, ia akan melakukan 4 hal. Pertama itu memanggil, di mana untuk menampilkan daftar arus kelas terbaru, yaitu dengan class flow service dan service show class flow. Nah, yang kedua itu mencetak menu pilihan yang tersedia, tambah, ubah, hapus, keluar. Yang ketiga itu menggunakan input util untuk menanyakan pilihan pengguna, dan keempat itu menggunakan switch statement untuk mengarahkan program ke metode yang sesuai berdasarkan input pengguna dari kelas dan dari aplikasi jika pengguna memilih X. Nah, untuk menangani aksi pengguna, di situ kita metode lainnya seperti view add case, to do, view update, dan view remove itu berfungsi sebagai layar spesifik untuk setiap aksi. Masing-masing metode ini membantu penggunaan langkah demi langkah. Misalnya view add class flow akan meminta input untuk tipe, sumber label, deskripsi, dan jumlah. Nah, setelah semua informasi terkumpul, data tersebut akan dikirimkan ke lapisan service melalui pemanggilan metode seperti cash flow air, seperti cash flow,
Pola yang sama berlaku untuk mengubah dan menghapus data di mana view bertugas mengumpulkan input dan diperlukan seperti ID target sebelum menyerahkan pekerjaan selanjutnya ke servis. Nah, untuk aplikasi Java ini adalah itu hanya sebuah kode yang ada tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari presentasi saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Shalom.